Siang, Kakak. Sebelumnya saya akan memberikan informasi mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri, nama kakak Judika Zina Mulut. Biasa dipanggil Jenny. Saya dari Prodi D3 Kesehatan Gigi. Sekarang kakak berada di semester 3, semester 4. Nah, di sini kakak akan memberikan informasi cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi cara menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangatlah penting bagi adik-adik. Jadi adik-adik yang pertama itu adik-adik harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, yang berikut adik-adik biasa sering tidak menyikat gigi, tidak mengonsumsi makanan. Jual, Resta, lanjut. Jadi adik-adik harus menjaga kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar. Jadi adik-adik menjaga kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar itu adik-adik harus rajin menyikat gigi, menyikat gigi 2 kali sehari. Jadi saran saya adik-adik jangan lupa menyikat gigi. Adik-adik jangan lupa menyikat gigi, menurut gigi ke dokter. Nah, di sini ada beberapa cara. Nah, di sini ada 6 cara, yaitu yang pertama sikat gigi minimal 2 kali sehari. Nah, pasti adik-adik di sini ada yang tidak menyikat gigi, pasti ada yang menyikat gigi dalam satu hari sekali menyikat gigi. Nah, di sini ada yang menyikat gigi dalam 1 hari sekali. Ada, Kakak. Jadi adik-adik. Ya, selesai, Kakak. Saya pagi Kali. Jadi adik-adik cara menyikat gigi yang baik dan benar itu dalam 1 hari 2 kali. Dalam 1 hari itu menyikat gigi 2 kali sehari. Jadi sebelum nasi sudah makan dan malam sebelum tidur. Jadi adik-adik kakak sarankan harus menyikat gigi selama 2 kali sehari. Adik-adik jangan lupa menyikat gigi. Jadi adik-adik harus rajin menyikat gigi sebelum di sekolah itu pagi itu harus menyikat gigi. Kadang adik-adik di sekolah itu ada yang tidak menyikat gigi, ada yang menyikat gigi tapi menyikat gigi tidak sampai 2-5 menit. Kadang ada yang menyikat gigi ada yang tidak sampai 10 menit, ada yang di sini setengah menit. Adakah yang menyikat gigi 1 menit? Betul, Kakak. Jadi adik-adik kalau mau menyikat gigi itu harus 2-5 menit. Biasanya kalau adik-adik menyikat gigi itu 1 menit itu tidak bersih. Jadi kalau adik-adik menyikat gigi itu harus 2-5 menit. Nah, yang berikut adik-adik di sini adik-adik sering mengonsumsi makanan yang manis. Iya, Kak. Sering, Kak. Sering. Jadi kalau adik-adik kakak akan memberitahukan jadi adik-adik sering mengonsumsi makanan yang manis itu adik-adik harus kalau adik-adik pada saat makan permen yang manis itu sepertinya coklat, es krim, dan lain-lain. Jadi adik-adik pada saat makan manis itu adik-adik harus menyikat gigi supaya makanan yang menempel pada gigi itu harus adik-adik harus menyikat supaya gigi dan mulut itu tidak tertinggal makanan yang di dalam rongga mulut. Jadi adik-adik kalau biasanya adik-adik sering di sekolah itu sering mengonsumsi makanan yang manis. Jadi saya sarankan adik-adik harus menghindari
hindari dari makanan yang manis. Pasti di sini adik-adik ada yang makan makanan yang manis, tapi ada yang tidak. Pada saat makan habis itu ada yang tidak membersihkan gigi. Ada Kak. Jadi saya sarankan adik-adik kalau pada saat makanan yang manis itu, jadi adik-adik harus rajin menyikat gigi supaya jangan terjadi gigi lubang. Jangan terjadi gigi lubang, contohnya terjadi gigi lubang biasanya muncul bau mulut, gigi pipis. Jadi adik-adik harus menghindari dari makanan yang manis. Nah, yang berikut adik-adik juga jangan lupa mengonsumsi air putih, mengonsumsi buah dan sayur-sayuran. Jadi sayur dan buah-buahan itu bermanfaat bagi adik-adik. Itu untuk menyehatkan gigi agar gigi tidak terjadi bau mulut, gigi tidak terjadi gigi lubang. Jadi itu tuh untuk menyehatkan gigi dan mulut agar gigi tetap sehat dan tidak terjadi gigi lubang. Jadi sekali lagi adik-adik harus mengonsumsi sayur dan buah-buahan yang banyak. Ketika adik-adik pada saat pistol itu, adik-adik harus memberitahu kepada orang tua agar orang tua pada saat besok pagi-pagi itu harus menyiapkan sayur. Jadi adik-adik lebih banyak mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi sayur-sayuran itu contohnya seperti brokoli, sayur putih, kangkung, dan selada air, dan lain-lain. Yang berikut buah-buahan. Buah-buahan itu contohnya seperti apel, pisang, nanas, mangga, dan pisang, nanas, dan lain-lain. Jadi itu adik-adik harus banyak mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu bermanfaat bagi adik-adik supaya adik-adik itu untuk menyehatkan gigi dan mulut agar gigi tidak terjadi bau mulut. Supaya itu untuk menguatkan gigi. Yang berikut adik-adik harus banyak minum air putih. Nah, di sini adik-adik kadang adik-adik hanya satu hari minum tidak banyak. Ada kok. Jadi adik-adik harus minum. Jadi adik-adik harus minum air banyak dan lebih banyak supaya untuk melancarkan aliran darah dari kepala sampai kaki, supaya aliran darah lancar. Jadi adik-adik harus tahu. Kadang adik-adik di sini pada saat makan habis itu adik-adik ada yang tidak minum air, ada yang minum tapi tidak terlalu banyak. Jadi air itu sangat berfungsi bagi kita. Jadi kakak sarankan adik-adik harus berbanyak minum air putih untuk menghindari bakteri-bakteri yang menempel pada lidah dan gigi. Nah, yang berikut gunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Jadi adik-adik pada saat beli pasta gigi itu adik-adik ada yang tidak membaca, ada yang tidak memperhatikan. Nah, jadi adik-adik kalau pada saat membeli pasta gigi itu adik-adik harus baca dulu. Kebanyakan adik-adik sembarang menggunakan pasta gigi.
Jadi pasta gigi itu berfungsi untuk menghindari gigi lubang agar gigi kita tetap kuat dan sehat. Jadi adik-adik lebih banyak menggunakan pasta gigi. Terus yang berikut adik-adik jangan lupa kunjungi ke dokter gigi selama 16 kali. Jadi untuk adik-adik itu untuk kunjungi ke dokter gigi itu untuk adik-adik 13 kali. Kalau untuk orang dewasa 16 kali. Jadi adik-adik jangan lupa kunjungi ke dokter gigi. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Saya akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Di sini adik-adik siapa yang mau bertanya? Saya akan mempersilakan kepada adik-adik untuk bertanya. Saya Kak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Gergo Muriata Kumara. Di sini saya akan mempertanyakan tentang kenapa sih kita harus menyikat gigi minimal 2 kali sehari? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Diardo. Ya. Jadi kalau pada saat kita menyikat gigi itu harus 2 kali sehari untuk membersihkan menyikat gigi 2 kali sehari supaya kuman-kuman atau makanan atau sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut agar bersih. Kadang-kadang adik-adik ada yang menyikat gigi dalam satu hari itu ada yang satu kali. Jadi kakak sarankan adik kalau mau menyikat gigi itu yang baik dan benar itu 2 kali sehari. 2 kali sehari itu sebelum makan dan malam sebelum tidur. Jadi adik harus berbanyak. Jadi adik harus menyikat gigi pada saat mandi itu harus menyikat gigi. Kadang adik-adik biasanya di sekolah itu tidak menyikat gigi tapi tidak sampai 2 menit sampai 5 menit. Jadi kalau mau menyikat gigi itu kalau dia punya waktu, dia punya durasi itu minimal 2 sampai 5 menit. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Kenapa kita menggunakan pasta gigi yang cowok? Kalau pasta gigi itu untuk saat kita menggunakan pasta gigi untuk menguatkan gigi kita agar gigi kita jangan terjadi gigi lubang. Bisa dimengerti? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kalau kakak bertanya, kalau gigi kita sudah lubang, jadi apa tindakan selanjutnya, apa pengobatannya supaya gigi kita tidak berlubang lagi? Kalau gigi berlubang harus biasanya kalau gigi lubang itu harus membawa ke dokter gigi untuk melakukan pencabutan atau membersihkan karang gigi. Kalau gigi lubang itu harus membawa ke dokter gigi untuk melakukan pencabutan supaya gigi jangan terjadi gigi lubang atau supaya jangan sakit lagi. Biasanya kalau tidak dicabut akhirnya terjadi masalah. Biasanya pada saat malam tidur itu merasa gigi itu terlalu sakit. Jadi adik jangan lupa membawa ke dokter gigi untuk melakukan pencabutan. Bisa dimengerti? Kira-kira berapa menit? Kalau menyikat gigi itu kalau dia punya waktu beras itu
2 sampai 5 menit. Jadi kakak harus memperhatikan dia punya waktu juga. Jangan kakak lewat dari dia punya waktu. Ada lagi yang mau bertanya? Pas kakak. Jadi di sini saya akan jadi adik-adik sudah mendengarkan materi dari saya. Jadi saya akan jadi adik-adik harus memberikan jadi jadi tadi yang saya sampaikan materi, mungkin adik-adik ada yang sudah mengerti, dan adik-adik jangan lupa memberitahu kepada teman-teman agar teman-teman juga harus tahu bahwa cara menyikat gigi yang baik, cara menyikat gigi dan menjaga kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar. Sekian dari pendengar saya. Terima kasih. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang pas atau kurang menyenangkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pas. Kasih ke